Sebab kalau amal itu tidak mengenal Tuhan, maka itu belum dikatakan amal soleh. Walaupun sholat itu amal soleh, walaupun puasa amal soleh, ya, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak, itu dikatakan amal soleh. Tetapi apakah sholat yang amal soleh itu sudah menjadi amal soleh bagi diri kita atau belum? Atau sudah? Tentu ada syaratnya. Makanya syarat amal soleh itu yang pertama adalah ma'rifat. Itu syarat pertama. Mengenal Allah. Yang kedua, syarat amal soleh itu ikhlas. Dan yang ketiga, syarat amal soleh itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang telah dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Kalau tiga hal ini telah terpenuhi pada diri kita, pada saat kita melakukan amal soleh, itu sudah dikatakan amal soleh dalam pandangan dan pengakuan Allah. Makanya orang ma'rifat, orang yang telah mampu mengenal akan Allah, dia tahu apakah amalnya diterima atau amalnya ditolak. Kalau kita beramal, kita tidak tahu amal kita diterima atau ditolak. Maaf cakap Ustaz, untuk apa kita beramal? Sia-sia saja. Namun karena kita yakin dengan berilmu, dengan memahami akan rahasia diri dan rahasia Allah, disitulah kita paham dan mengerti ditolak atau tidak ditolaknya amal kita. Kita paham dan mengerti di situ. Setelah kita mampu mengenal Allah, setelah kita tahu apa itu ikhlas, setelah kita mengerti mana itu yang dikatakan syirik itu. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, tak paham kita itu ikhlas, tak mengerti kita itu apa itu syirik, berarti ibadah yang kita lakukan boleh jadi ibadah ritual yang tidak ada ruhnya, yang tidak ada jiwanya. Ibadah yang tidak ada ruhnya, yang tidak ada jiwanya itu mati. Tidak ada mendapatkan rasa. Kita aja makan, kita minum, kalau tidak ada rasa, itu tak enak Bapak Ibu, tak ada nikmatnya itu. Maka hidupkan rasa itu di dalam diri kita. Ada namanya rasa jasmani, ada namanya rasa rohani. Rasa jasmani letaknya di lidah. Ini sudah cukup garamnya atau belum? Kata ibu-ibu, ini udah cukup gulanya atau belum? Kita yang tahu. Itu jasmani letaknya di lidah ini ya. Tapi rasa rohani itu letaknya di kolbi. Nah, bagaimana kita menghidupkan rasa Tuhan itu? Sudahkah rasa Tuhan itu kita sudah rasakan pada diri kita? Atau belum? Atau kita hanya tahu rasa, tapi tak mampu merasakan rasa yang kita rasakan itu. Karena rasa Allah itu adalah rasa yang tiada berasa. Itu yang rasa Tuhan. Dari rasa yang tiada berasa itu muncullah namanya rasa bermahabbah. Rasa bermuraqabah. Rasa rindu, rasa cinta, dan rasa bermanja-manja dengan Allah. Rupanya rasa rindu, rasa cinta, rasa bermanja-manja kepada Allah itu terbitnya di rasa Tuhan, dari rasa yang tiada berasa itu. Itulah maknanya kul min indillah. Tiap-tiap segala sesuatu yang kamu rasakan dalam hidupmu, pada batang tubuhmu, pada hati dan rohanimu, pahami itu. Tilik itu ke dalam, senter itu ke dalam, silau itu ke dalam. Ketika kamu mampu menyenter, menilik, dan menyilau ke dalam, tahulah kamu semua rasa itu datangnya daripada aku. Kamu galau, itu semuanya dari aku. Kamu bahagia, itu semuanya juga datang daripada aku. Kalau kita tahu bahwa Allah itu sumber rasa, yang membuat kita ini galau, paniang-paniang lale aku. Kita tahu kita itu bahagia, nikmat dan senang. Itu datangnya daripada Allah. Kenapa kita tidak mau menyerahkan semua itu kepada Allah sebagai pemilik rasa?
Supaya apa? Hidup kita itu betul-betul hidup yang bersama Allah. Orang kalau hidup bersama Allah, Bapak Ibu, sudah merasakan kehadiran Allah bersama dirinya. Inilah yang membuat hidup itu nikmat. Walaupun suami kita jauh dari Malaysia, tapi kita masih bersama Allah. Walaupun istri kita jauh dari diri kita, kita masih bersama Allah. Walaupun kita jauh daripada anak dan menantu kita, masih kita bersama Allah. Walaupun kita sendirian sebatang kara, kita masih bersama Allah. Makanya hidup bersama Allah, sehat bersama Allah, senang bersama Allah, susah bersama Allah, sakit bersama Allah, mati pun bersama Allah. Itu yang mesti dipahami itu. Maka aktifkan rasa Tuhan di dalam rohani. Instalkan rasa Tuhan itu di dalam jiwa kita. Kalau sudah terinstal, sudah aktif, sudah terdownload rasa Tuhan di dalam hati, baru Bapak Ibu mampu mengatakan yang terbit dari dalam rohani yang terdalam itu, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu beserta aku. Pada saat memandang, pada saat mendengar, berkata, mengetahui, berbuat, bergerak dan diam bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu ada pada diri kita. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Kalau sudah hidup rasa bersama Allah, yang disebut namanya rasa muraqabah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi di dalam rohani kita itu rasa khawatir, rasa gamang dalam hidup ini. Karena kita sudah berada dalam kandungan rahman dan rahimnya Allah. Inilah pesannya baginda Rasul kepada kita ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada kita. Jikalaulah Bapak Ibu, Ustadz, kita yang hadir ini, sayang kita dengan diri kita, merindu kita dengan diri kita, maka beliau itu lebih sayang, lebih cinta, dan lebih rindu lagi dengan diri kita ini, dibanding kita sayang dan rindu dengan diri kita sendiri. Apa buktinya? Ketika beliau itu dalam kesendirian, Bapak Ibu, beliau itu menangis. Lalu diri beliau dihampiri oleh para sahabat. Wahai junjungan kami, apa yang membuat gerangan engkau menangis ya Rasulullah? Apakah ada perasaan engkau yang tersakiti oleh lisan kami dan perbuatan kami ya Rasul? Atau apakah ada dirimu itu dizolimi dan disakiti oleh orang ya Rasulullah? Beritahukan kepada kami ya Rasulullah. Apa sebabnya Rasul? Apa kata beliau Bapak Ibu? Aku ini menangis bukan karena ada diriku ini tersakiti oleh diri kalian. Aku ini menangis, tidak pernah aku ini dizolimi oleh siapapun. Tapi apa sebabnya engkau menangis ya Rasul? Aku ini menangis karena aku rindu. Aku teringat akan saudara-saudaraku. Itu yang membuat aku itu menangis. Apakah kami ini bukanlah saudaramu ya Rasul? Kalian bukan saudaraku. Kalau kami ini bukanlah saudaramu ya Rasul, padahal kami ini ikut selalu bersamamu ya Rasul, berjuang menegakkan kalimat Allah. Lalu siapa kami ini ya Rasul? Dan siapa pula saudara yang kau maksudkan itu ya Rasul? Kalau bukan kami. Apa kata Rasulullah? Kalian ini bukan saudaraku. Kalian ini adalah sahabat-sahabat yang terbaik dalam hidupku ini. Di mana aku berjuang, berperang, menegakkan kalimat Allah. Kalian tetap selalu hadir bersama aku.
baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kalian tetap selalu bersama aku. Kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Akan tetapi yang aku maksudkan itu, wahai sahabatku, yang aku katakan saudaraku itu adalah orang-orang yang jauh hidup setelah aku nanti. Dia tidak pernah melihat wajahku secara langsung. Dia tidak pernah mendengarkan kalam-kalam aku, nasihat aku secara langsung. Namun dia tetap beriman kepada aku. Dia yakin dan percaya kepada aku terhadap ajaran yang aku sampaikan kepada mereka. Itulah saudara-saudaraku yang membuat aku itu rindu dan menangis. Sekarang Ustadz mau bertanya sama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yang hadir ini pernahkah melihat wajah Rasul secara langsung? Pernahkah Bapak Ibu mendengarkan kalam-kalam dan nasihat Rasul itu secara langsung? Tapi apakah Bapak Ibu yakin apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar? Benar Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yakin yang disampaikan Nabi itu adalah benar, sebagai kalam Allah, sebagai utusan Allah beliau, untuk mengajak dan menuntun kita ini kepada jalan Allah, biar kita selamat dunia wal akhirat. Rupanya yang dirindukan oleh baginda Rasul jauh sebelum beliau meninggal dunia, tiada lain adalah Bapak Ibu inilah semuanya. Walaupun kita tidak lihat wajahnya Rasul, walaupun kita tidak pernah mendengarkan kalam Rasul, tapi kita patuh, kita melaksanakan ajaran-ajaran Rasul, menghidupkan sunnahnya. Inilah yang diingatkan Rasul kepada kita ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang patuh kepada aku, mau dia melaksanakan apa yang aku sampaikan kepada dirinya, karena aku ini adalah uswatun hasanah, aku ini corong penyampai kalam-kalam Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku ini berbicara, berbuat dan bercakap, melainkan aku ini berbicara, berbuat dan bercakap atas nama Tuhan, atas wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam diriku ini. Begitulah Rasulullah. Cinta, rindu dan sayangnya kepada kita ini melebihi cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Maka orang yang sudah tertanam mahabbah, cinta kepada Rasul, maka itulah kata Rasul, dia nanti kana ma'i fil jannah, dia bersama aku, beserta aku nanti di dalam surga. Andai kata pun kita Bapak Ibu dengan baginda Rasul, dengan anak-anak dan keturunan kita tidak serumah kita dengan Rasul, tapi Bapak Ibu kita semua masih satu atap, masih satu komplek, masih satu perumahan surga, maka beruntunglah kita Bapak Ibu. Wallahu yahtasu bi rahmati ma yasha. Allah masih memberikan rahmatnya secara khusus. Allah masih memberikan rahmatnya secara istimewa kepada orang-orang yang Ia pilih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk bahagian orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Karena orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diberikan oleh Allah keistimewaannya, itulah orang-orang yang beruntung. Fama yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku pilih dia sebagai kekasihku, sebagai waliku, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang beruntung itu. Dia yang akan menemani para nabi dan para rasul, para auliaillah. Dia yang akan menemani sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya. Karena inilah yang diharapkan dan diminta oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, sehingga hidup kita nanti bisa satu rumah dengan anak dan keturunan kita,
Bisa satu komplek dan perumahan dengan para nabi dan para rasul. Syaratnya apa? Kenali Allah, kenali Muhammad. Sempurna dan nyata pada diri ini. Mesti kita bimbing diri kita. Mesti kita bimbing anak-anak kita, keluarga kita. Kita sebagai suami, sebagai ayah, terhadap anak-anak dan istri kita, punya tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas memberi dia makanan, minuman, pakaian, rumah. Tapi tugas seorang ayah, tugas seorang suami, terhadap istri, terhadap anak-anaknya, mesti mampu, wajib untuk menghantarkan istri dan anak-anak dan keluarganya untuk bisa berlikok kepada Tuhan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucumu beriman, menantumu beriman, dan mereka telah kamu bimbing ruhani mereka untuk berlikok, berjumpa dan bersua dengan Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku yang mempertemukan kalian nanti di akhirat. Satu rumah, satu perumahan, satu komplek kita ini. Tak payah Bapak Ibu kita mencari suami istri, anak menantu kita. Tak payah kita ini mengenal para nabi dan rasul. Itu syaratnya. Mengenal akan Allah. Maka kalau kita sudah mengenal Allah, maka ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, itu yang disebut namanya amal soleh yang telah bermakrifat. Amal soleh yang bermakrifat itu adalah amal soleh yang berkekalan dengan Tuhan. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Amal soleh yang kamu lakukan secara berkesinambungan, zahir dan batin, 24 jam. Itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih sempurna dalam pandangan Allah. Bukan dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah. Itu yang diakui Allah. Itu yang diharapkan Allah. Itu yang diminta Allah kepada diri kita ini. Kalau Allah yang seru, Allah yang ajak, Allah yang mengingatkan kita, apakah tidak senang kita ini? Apakah tidak bahagia kita? Pemilik dunia, pemilik akhirat, pemilik surga yang menyampaikan itu langsung kepada diri kita melalui nabinya yang telah dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Maka sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dirindui oleh baginda Rasul, maka kita mesti pegang amanah itu dengan iman, dengan jazam, dengan iktikad yang mantap. Supaya hidup kita ini Bapak Ibu selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu. Maka sebelum kita ini mati Bapak Ibu, sebelum Israel itu datang, sebelum ajal kita itu sampai, wajib kita ini mengkhatamkan ilmu tauhid itu walaupun sesaat sebelum mati. Biar kita ini selamat. Tahu pulang dan kembalinya kepada Tuhan itu. Karena Nabi katakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. La yanzuru bi kasrati shalah wa siyam. Innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal perbuatan itu, amal lisan, amal perbuatan tubuh, yang dikatakan namanya amal soleh, yang kita lakukan itu hanya dipandang Allah, hanya dilihat Allah, hanya diberi Allah penilaian adalah pada akhir kesudahan hidup. Pada saat-saat detik-detik ruh itu melepaskan cangkangnya ini ya. Jadi tidak dipandang dan belum dilihat oleh Allah banyaknya amal sholat kita, puasa kita. Tapi baru dipandang Allah, baru dinilai Allah, baru dilihat Allah. Banyaknya amal sholat dan ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah pada akhir kesudahan hidup kita. Akhir kesudahan hidup
itu letaknya pada yugorgir. Detik-detik ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Disitulah letak yang sebenarnya apakah seseorang itu di akhir kesudahan hidupnya husnul khotimah atau sul khotimah. Saat-saat detik-detik ajal itu, nih di tenggorokannya. Makanya Nabi mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubata minal abdi malam yugorgir. Allah itu masih mau menerima tobat seorang hamba sebelum ruh itu belum sampai di tenggorokan yugorgir. Makanya ketika kita mampu memulangkan amanah rahasia Tuhan ini kembali kepada Allah. Pada saat ini lepas meninggal Bapak Ibu, itu yang disebut namanya mati syahid. Mati yang telah menyaksikan Allah itu sempurna pada dirinya. Sehingga dia kembali kepada Allah itu penuh dengan membawa mahabbah rindu. Jadi orang yang makrifat tidak takut mati. Ustaz saja rindu mati, bahkan iri Ustaz menengok orang mati yang soleh Tuhan. Bukan takut, iri Ustaz kalau ada orang yang meninggal yang soleh. Bukankah apa yang kita perbuat dalam hidup ini? Ibadah kita, aktivitas yang kita lakukan, tanggung jawab kita. Sebagai seorang suami, terhadap istri, sebagai seorang ayah terhadap anak-anak. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, apapun profesi kita, semuanya itu kita lakukan di atas nama Tuhan. Untuk berjumpa kepada Tuhan, untuk mendapatkan ridhonya. Makanya orang yang takut mati karena dia merasa hidup. Orang yang merasa hidup itu yang takut mati. Padahal diri Bapak Ibu ini, dari sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu ini sejak mula jadi tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu bernama. Sejak Allah itu Tuhan. Sejak itu Bapak Ibu tidak pernah ada. Oleh karena itu, kalau diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada, maka sesungguhnya diri kita ini tidak hidup dan tidak mati. Kalaupun hidup, dihidupkan. Kalaupun mati, dimatikan. Bi qudratillah wal iradatillah. Namun kata itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena Allah cuma yang ada. Allah yang berdiri dengan sendirinya. Barulah ada nikmat bersama Allah. Ada kerinduan kita dalam hidup ini. Rupanya kita bukan sendirian. Kita selalu bersama Allah. Kalau kita selalu bersama Allah, yang kitanya siapa? Yang kita itu yang Muhammad. Bersama Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah rahasia Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah wujud diriku. Dua namanya, Cie Jorang itu Bapak Ibu. Dua namanya, satu juga dirinya itu. Itu yang dimaksudkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hei Muhammad, Allah itu ahad. Maknanya, hei Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Diri engkau itu tak ada. Aku ini engkau, engkaunya aku. Makanya pandangan kita itu mesti sampai kepada pandangan min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah itu adalah jiwa yang satu, jiwa yang tunggal. Jiwa yang esa. Satu yang tiada berbilang. Siapa jiwa yang satu itu? Maka pandang dengan mata zahir, pandang dengan hati, pandang pula dengan pandangan hakikat mata hati. Secara zahir, jiwa yang satu itu adalah Adam. Secara syariat, Adam. Dari Adamlah terbitnya Hawa. Dari Hawa dan Adam barulah muncul kita ini. Itu jiwa yang satu. Pandangan hati, hakikat. Rupanya jiwa yang satu itu bukan Adam. Bukan Hawa. Jiwa yang satu itu adalah Nur Muhammad. Muhammad. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Muhammad untuk memandang dan menyaksikan aku supaya aku bisa dikenal, supaya aku bisa disaksikan. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan sekalian alam ini
untuk mengenal siapa engkau yang sebenarnya. Jiwa yang satu itu Muhammad. Tapi pandangan ma'rifat. Jiwa yang satu itu bukan Muhammad. Jiwa yang satu itu adalah Allah. Allah itulah yang tunggal. Allah itulah yang esa.